Baik, selamat pagi, suster, bapak, ibu, serta anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di hari Jumat yang indah ini, dan kebetulan hari ini cuacanya cerah ya. Kita akan melakukan jalan salib bersama kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C. Ya, dengan tahun refleksi, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Mari kita ikuti jalan salib kita hari ini dengan hikmat, dengan sebaik-baiknya, karena jalan salib juga merupakan salah satu wujud doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Adit, boleh lanjut ke slide berikutnya. Marilah kita nyanyikan lagu pembukaan, mari kita merenungkan. Baik. Mari kita merenungkan Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih Yesus Kristus Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memberikan kasih-Nya dengan rela mengorbankan putranya untuk disalibkan. Melalui penderitaan jalan salib, dosa manusia telah ditebus, dan Yesus Putra Allah menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Melalui ibadat jalan salib ini, mari kita bersama-sama mengosongkan diri, agar pikiran dan perbuatan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, buat kami kita balik menjelaskan bantulah agar obat sebagai bukti kami dan sekarang diwujudkan dalam terlibat kasih menjalankan dan senantiasa menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab setelah ditangkap, keesokan harinya Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tuan-tuan, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati. Terkadang kita masih sering mendengarkan perkataan orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri dan tidak membawa kita kepada kebaikan dan cinta kasih. Apakah kita senantiasa mampu
untuk mendengarkan suara hati nurani kita yang akan selalu menuntun kita kepada kasih Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan, dan menuntun kami melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami berpasrah, taat kepada Bapa. Bagian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesat, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Ia dipaksa membawa salib dan menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Yesus memanggul kayu salib karena belah dan kekatannya. Kita sering banyak mengeluh dan marah, kemudian cepat putus asa di saat kita harus menghadapi segala macam kesulitan. Mampukah kita senantiasa meneladani Yesus dalam jalan salibnya? Marilah kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah dan perlindungi kami agar selalu bersemangat dalam jalan Kaya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kayu salib Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab Yesus merasa sangat lelah, penat, dan lemah. Beban salib terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin karena ditinggalkan oleh para muridnya. Rasa sakit dan lelah itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Badannya tertindih kayu salib. Tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan sambil memanggul salibnya. saat terjatuh terkadang membuat kita tidak mampu untuk bangkit kembali. Seolah-olah tidak ada kekuatan lagi, merasa putus asa, dan bahkan melarikan diri dari kesulitan atau masalah yang kita hadapi sebagai jalan keluarnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami agar dapat bangkit kembali saat dan tidak cepat dalam menghadapi kesulitan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Tuhan Yesus,
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tak hanya merasakan sakit dan lelah, Yesus juga merasakan kesepian dan kesendirian, karena semua muridnya lari meninggalkannya. Di tengah kesendiriannya, Maria memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Maria berjalan mengikuti Yesus menuju kematian yang tidak pantas diterima oleh Yesus. Kita sering merasa ragu dan takut, dan lebih memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain. Apakah kita berani untuk menyangkal diri dan membuang semua hal yang menjadi penghalang demi mewujudkan bela rasa dan cinta kasih kepada siapa saja yang membutuhkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami agar dapat meneladani cinta dan kesetiaan Bunda Maria, setia dan dengan selalu terlibat dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Allah kayu salib yang Yesus panggul sangatlah berat. Para prajurit takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Dalam hidup, terkadang kita harus ikut menanggung beban masalah orang lain dengan berbagai alasan. Kita tidak membuka diri dalam karya penyelamatan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang tulus. Apakah kita mampu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan dikasihi Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sadarkanlah kami agar selalu memperhati dengan tulus ikhlas di saat kami menolong sesama ciptaan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau Perhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Veronica melihat penderitaan Yesus.
Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saat krisis akibat pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan kita sebagai anak-anak Allah untuk ikut berbela rasa terhadap sesama yang membutuhkan, walaupun kita sendiri dalam kondisi yang kurang baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami berani mencintai dimanapun kami berada, dengan mengatasi kesalahan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Ampunilah kami bila Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan Tubuh Yesus lemas. Tubuh Yesus semakin lemah. Salib di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Apalagi para prajurit mendorong Yesus berjalan lebih cepat. Akhirnya Yesus kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus memilih untuk bangun lagi dan meneruskan perjalanannya. Peristiwa jatuh dalam perjalanan hidup menjadi peringatan untuk kembali bangkit melanjutkan tugas karya perutusan kita. Apakah kita selalu siap untuk kembali tegak berdiri bila kita jatuh? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami anak-anak agar kami kembali bangkit bila kami kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan, Yesus melihat perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi dan meratapinya. Ia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Gereja selalu mengutamakan belas kasih. Apakah kita selalu siap sedia membuka diri di saat cinta kita dibutuhkan oleh siapa saja yang membutuhkan pertolongan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami mampu terlibat dalam karya cinta kasih dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kita akan Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan saya sucimu, Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus makin lemah. Akhirnya, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting dan darah mengucur dari luka-lukanya. Tetapi setenaga, Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Belas kasih dan ketaatannya kepada Bapa memberikan kekuatan besar bagi Yesus. Jatuh bangun adalah proses menjalankan karya perutusan yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita selalu taat menjalankannya dalam situasi dan kondisi apapun? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami menghadapi berbagai halangan rintangan seperti situasi dan kondisi yang kami hadapi sekarang ini. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku dalam dosa dan derita, Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan Sesampainya di puncak Golgota, prajurit menanggalkan pakaiannya dan membaginya menjadi 4 bagian. Demikian juga dengan jubahnya mereka ambil. Mereka berkata, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Martabat Yesus sangat direndahkan. Dalam jalan salibnya, Yesus disesah dan dihina. Apakah kita siap menjadi yang diberkati dan membagikan diri dalam tindakan nyata sebagai anak Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar selalu ingat jati diri kami sebagai anak-anaknya dengan nilai-nilai kerendahan yang sesuai dengan kehendak-Mu. amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Mereka memaku kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib.
Di atas kayu salib dipasang tulisan, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Sementara itu di bawah salib banyak orang yang menghujat dan mengolok-olok. Namun Yesus tetap mengampuni mereka. Yesus dihina dan dihujat dalam jalan salibnya. Ia hanya diam, mendoakan dan mengampuni mereka. Sanggupkah kita untuk tetap diam, mendoakan, dan mengampuni mereka yang menyakiti kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami tetap mengetahui dan kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah orang berdosa ini. Dari salib Kau tak berhilang yang mengudara. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan Kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, "Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Yesus telah menyelesaikan tugas perutusan dengan tergantung di kayu salib. Apakah kita bisa bertanggung jawab menuntaskan semua tugas yang dipercayakan kepada kita sebagai siswa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus mampukan kami dan melaksanakannya dengan tanggung jawab. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah biji mati menghasilkan Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah dan air. Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin menurunkan Yesus dari salib untuk dimakamkan dengan layak. Tubuh Yesus diturunkan dari salib dan dibaringkan di atas pangkuan ibunya. kehendak Allah telah digenapi dengan jalan salib yang telah dilalui oleh Yesus Putra Tunggal Allah. Semoga kita selalu berjalan seturut kehendak-Nya, karena Ia akan selalu berkarya dalam diri kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami mampu dan keadaan sulit sekalipun dengan penuh iman dan pengharapan. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami.
Allah kami orang percaya. Salib Perhentian ke-14, jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus kami. Para murid mengambil jenazah Yesus, menganfaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah. Sesuai adat orang Yahudi bila menguburkan jenazah. Ke tempat Yesus disalibkan ada suatu kubur baru berupa gua yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Kita ini anak-anak Allah yang tengah melakukan perjalanan di dunia untuk kembali kepadanya. Semoga kita semua dimampukan untuk mengisi perjalanan itu hingga tiba saatnya Ia sendiri yang menyatakan bahwa kita telah sampai pada akhir perjalanan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah jiwa dan raga kami sebagai wujud gereja-Mu yang kudus, hingga pada akhirnya kami layak disebut sebagai murid-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengenangkan kembali peristiwa sengsara Tuhan Yesus dengan ibadat jalan salib. Kiranya selama pertobatan ini, kita semakin mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dengan semakin menumbuhkan rasa ingin mengasihi dalam pelayanan atau kegiatan apapun yang mengutamakan kasih Allah, dan semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami Kau beri kepekaan dan kemampuan agar semakin mencintai-Mu, yang kami nyatakan bagi semua ciptaan-Mu, serta membuka diri untuk semakin terlibat, dan akhirnya mampu membagikan diri kami mewujudkan bela rasa bagi sesama. Kami pun menjadi semakin layak dan pantas menjadi anak-anak yang Kau kasih. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga belajar kita, usaha kita, selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan diutus mewartakan kasih Allah dengan hidup saling membantu dan berbuat adil. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu penutup.
Golgota tempat Tuhanku, Pak Adit. Ya, mari kita nyanyikan. Golgota tempat agar dunia dapat dengan Allah dari sungai kasih karunia bagi orang berdosa dan memandang oh samudra diberi agar hidup yang Baik, terima kasih Suster, Bapak Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Ibadat jalan salib kita sudah selesai. Kemudian nanti kita akan mulai belajar pada pukul 7.50 ya. Setelah ini silakan semuanya kembali ke kelas masing-masing. Kelas 5A kembali ke kelas 5A, kelas 5B kembali ke kelas 5B, dan kelas 5C kembali ke kelas 5C. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Terima kasih Pak Yosef. Selamat pagi Bapak Ibu semua anak-anak. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Sudah hebat. Foto dulu. Oke, baik. Kita bersama-sama foto. Pasang jempol. Kameranya dinyalakan ya, supaya kelihatan. Oke, yuk kita foto bersama-sama. Ikut gaya Georgia. 2, 3. Sudah, Bu? Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef, Bapak Ibu. Selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kita Bel.